Hai sahabat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya sendiri, Sulis Diana, tentunya masih di channel Mas Sulis. Sahabat belajar, hari ini kita akan belajar melakukan pembahasan soal-soal prediksi penilaian akhir semester 1 untuk kelas 7 SMP. Tentunya dengan harapan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal PAS ini dengan lancar dan tentunya mendapatkan nilai yang sempurna. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dapat belajar. Semoga kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini. Baiklah, kita mulai pembahasan soal-soal prediksi PAS 1 kelas 7 untuk mata pelajaran matematika. Akan kita mulai dari soal yang pertama. Siapkan alat tulis, buku yang mungkin nanti bisa digunakan untuk mencatat agar nanti bisa dipelajari kembali. Baiklah, kita mulai dengan soal nomor 1. Hasil dari 72 dibagi 3 kali negatif 3 kali negatif 2. Di sini kita lihat ada yang berada di dalam kurung, jadi kurungnya ini ada beberapa. Maka untuk operasi pada bilangan bulat, kita dahulukan yang ada di dalam kurung. Ya, jadi saya tulis ulang, di 72 dibagi dengan 3 dikali negatif 3, yang dikurung. Oke. Kemudian dikali dengan negatif 2, maka hasilnya, jadi yang berada di dalam kurung yang paling dalam adalah ini. Nah, maka ini dikalikan dulu, jadi 72 dibagi dengan hasil ini adalah negatif 9, ya. Kemudian dikurung dikali negatif 2. Nah, kemudian ini kita operasikan 72 dibagi negatif 9, yaitu negatif 8 kali negatif 2. Nah, hasilnya negatif 8 dikali negatif 2, negatif kali negatif itu jadi positif, maka hasilnya adalah 16. Nah, ini soal nomor 1, jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Hasil dari 14/3 dikurangi 9,5. Di sini adalah operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, karena di sini bilangan pecahannya adalah pecahan campuran, maka untuk memperoleh hasil dari operasi itu, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 14/3 dikurangi dengan 9,5. Maka ini kalau kita jadikan menjadi pecahan biasa, 14/3, itu berarti 14 kali 3
42 ditambah 1 berarti 43 per 3. Dikurangi ya, 9 kali 2 18 tambah 1 19 per 2. Nah, kemudian untuk operasi pengurangan pecahan itu kita samakan penyebutnya. Ya, penyebutnya menjadi 6. Ya. Jadi ini per 6 ya, dan ini juga per 6. Nah, karena 3 ini kalikan 2, maka yang atas juga kalikan 2. Berarti menjadi 86. Yang 19 kalikan 3, yaitu 57. Sehingga hasilnya adalah 56 dikurangi 57, 29 ya, per 6. Nah, 29 per 6 ini berapa? 29 bagi 6, 4, hasilnya 24. Nah, sisanya 29 kurangi 24 yaitu 5, berarti 4, 5 per 6. Ini jawaban dari soal nomor 2. 4, 5 per 6. Jawabannya adalah D. Oke, saya kira masih bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Pagar kolam terdiri dari tiang-tiang besi. Jika tersedia 3 batang besi yang panjangnya masing-masing 12 meter, berarti ya 12 meter itu masing-masing batang besi. Berarti panjang besi berapa nih ya? Jadi panjang besi seluruhnya yaitu 12 atau 3 kali 12 ya. 3 kali 12 meter, maka menjadi 36 meter. Nah, selanjutnya dibuat tiang-tiang dari besi yang setiap tingginya masing-masing 1,5 meter. Maka banyak tiang yang didapatkan di tinggi tiang itu 1,5 meter. Sehingga banyaknya tiang yang dibutuhkan banyak tiang itu ada berapa ini keseluruhan 36 meter, 36 dibagi dengan tinggi tiang yaitu 1,5. Maka 6 dibagi 1,5. 36 ditambah 18. 50 berapa? 36 dibagi 1,5. Jadi ini kan sama saja dengan 36 dibagi 1,5 itu 3 per 2. Atau bisa kita tulis 36 dikali 2 per 3 dibeng walik ya. Nah, sehingga 36 bagi 3 itu 12. Nah, 12 berarti 12 dikali 2 sama dengan 24. 44 tiang. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 4.
Tanah seluas 300 meter persegi akan dibuat kolam sepertiga bagian. Kemudian 1/5 bagian untuk gazebo dan sisanya untuk taman. Maka luas lahan yang digunakan untuk taman adalah di luas seluruhnya, ya, luas tanah itu ada 300 meter persegi. Yang dibuat kolam itu ada 1/3 bagian, berarti 1/3 dikali 300. Ya, berapa ini? 100 meter persegi. Kemudian yang untuk gazebo 1/5. Ya, untuk gazebo itu 1/5 berarti 1/5 dikali 300, yaitu sama dengan 60 meter persegi. Nah, kemudian nih tanah yang digunakan seluruh itu ada ini dijumlahkan 160 ya, 160 meter persegi. Nah, karena sisanya digunakan untuk taman, jadi luas untuk taman itu sama dengan 160 dibagi mohon maaf salah ya, jadi bukan dibagi, jadi bukan 160 tapi 300 meter persegi dikurangi 160 di berapa ini? 140 meter persegi. Di luas taman itu adalah luas seluruhnya dikurangi dengan luas yang sudah digunakan. Ya. Nah, sehingga ketemu 140 meter persegi, maka jawabannya adalah D. Baik, saya kira masih bisa dipahami. Untuk selanjutnya soal nomor 5. Ya. Soal Olimpiade Matematika terdiri dari 40 soal dengan aturan jika dijawab benar mendapat skor 4, jika jawabannya salah mendapat skor negatif 2, dan jika tidak dijawab mendapat skor 0. Yusuf dapat menjawab 31 soal dengan benar. Namun terdapat 4 soal yang tidak dijawab. Nah, berapakah skor yang diperoleh oleh Yusuf? Jadi jumlah soal itu ada 40. Kemudian yang dijawab benar itu ada 31. Kemudian yang tidak dijawab, itu ada 4 soal. Nah, berarti di sini Yusuf menjawab sebanyak 35 soal, berarti menjawab 31 soal benar, tidak dijawab 4, berarti Yusuf menjawab soal sebanyak 40 dikurangi 4, maka ada 36. Nah, 36 dijawab 31 yang benar, berarti yang salah ada, yang dijawab salah ada 36 dikurangi 31, yaitu ada 5 soal yang salah. Kemudian skornya, skor benar itu 4, berarti
31 soal yang dijawab benar ini dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 120 ditambah 4, 124. Kemudian yang tidak dijawab itu ada 4, berarti 4 kali 0, berarti ada 0. Kemudian 5 salah, kalau salah tadi skornya negatif 2, berarti dikali dengan negatif 2. Ya, hasilnya adalah negatif 10. Nah, berarti yang ditanyakan adalah skor yang diperoleh. Maka skor yang diperoleh ini dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 124 tambah 0 ditambah negatif 10, berarti jawabannya adalah 114. Jadi skor yang diperoleh Yusuf ada 114. Jawabannya adalah B. Baik, saya kira masih cukup mudah. Kemudian kita lanjut untuk soal berikutnya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Banyak siswa dalam suatu kelas terdiri atas 26 siswa perempuan dan 14 laki-laki. Persentase siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah, nah, di sini jumlah siswa, ya, jumlah siswa keseluruhan ada 26 ditambah 14, jadi ada 40 siswa, ya, 40 siswa. Sedangkan siswa laki-laki ada 14, ya, 14 siswa. Yang ditanyakan adalah persentase siswa laki-laki. Di persentase siswa laki-laki yaitu jumlah siswa laki-laki, ya, dibagi jumlah keseluruhan yaitu 40 dikalikan 100%. Ya. Nah, selanjutnya ini saya bagi 2 itu 7, saya bagi 2, ya, dibagi 2 20, nah, jadi 7/20 dikali 100%. Nah, selanjutnya 100 dibagi 20, ya, itu 5, berarti, ya, 7 dikali 5, ya, persen, sehingga sama dengan 35%. Maka jawabannya adalah C. Nah, bagaimana? Bisa dipahami sahabat belajar semua? Baik, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Diketahui A adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan asli tidak kurang dari 25. Bilangan asli tidak kurang dari 25. Berarti kalau tidak kurang itu berarti lebih, ya, lebih dari 25. Jadi
Himpunan A itu kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan adalah, nah, jadi bilangan asli tidak kurang dari 25. Jadi A, himpunan A itu kalau dengan notasi pembentuk himpunan adalah, bacanya himpunan A adalah semua X, di mana X ya, karena tidak kurang dari 25 berarti lebih dari 25 atau sama dengan ya. Jadi kalau tidak kurang itu berarti 25 itu kan juga tidak kurang, itu kan sama, berarti boleh 25, 26 dan seterusnya, berarti X-nya harus lebih besar atau sama dengan 25. Nah, di mana X adalah bilangan asli. X adalah bilangan asli. Nah, ini kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi karena bilangan asli tidak kurang dari 25 berarti boleh 25 atau lebih. Nah, jadi notasi pembentuk himpunannya seperti ini. Ini dibaca himpunan A adalah semua X, ya, di mana X-nya lebih besar atau sama dengan 25, ya, dengan X bilangan asli. Jadi jawabannya yang mana nih yang sesuai? Yaitu yang D. Oke, saya kira sudah dipahami ya. Kita lanjut lagi soal nomor 8 ya. Berikut ini yang merupakan himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Coba yang A. Yang A itu himpunan P. Himpunan P adalah bilangan antara 5 dan 6. Adakah bilangan yang di antara 5 dan 6? Betulkah tidak ada? Nah, kalau tidak ada berarti himpunan kosong. Tapi coba kita ingat lagi. Ada enggak ya bilangan antara 5 dan 6? Ada, yaitu berapa? 5,1 ya, 5,2 dan terusnya ya, jadi banyak sekali. Ada 5,5, ada 5/3 ya, banyak sekali. Jadi ada banyak bilangan di antara 5 dan 6. Sehingga ini adalah bukan himpunan kosong. Bukan ya. Nah, sekarang yang B. X, di mana X adalah bilangan prima genap. Adakah prima yang genap? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ada enggak ya? Ada, yaitu berapa? 2. Nah, 2 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. Nah, yang C, X habis dibagi bilangan ganjil dan X-nya bilangan genap. Oke, ada enggak ya? Kalau ada, kita cari contohnya. Misalkan 2, ada enggak? 2 adalah bilangan genap. Bisa enggak dibagi dengan bilangan ganjil? Bisa, yaitu berapa? Dibagi 1, 1 kan ganjil. Ada juga 6 ya. 6 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Nah, sedangkan 3 kan bilangan ganjil, jadi bisa. Nah, dan masih banyak lagi. Semua bilangan genap bisa dibagi dengan bilangan ganjil, yaitu 1 itu sendiri. Nah, oke. Ya.
Jadi ini bukan kosong, bukan himpunan kosong, ini juga bukan himpunan kosong. Nah, sekarang yang D, himpunan T. Himpunan T, X adalah bilangan yang habis dibagi bilangan genap, sedangkan X-nya bilangan ganjil. Coba kamu cari bilangan ganjil yang habis dibagi dengan bilangan genap. Ya tidak? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada maka himpunan T adalah himpunan kosong ya. Jadi ini yang betul karena tidak ada anggotanya. Maka jawabannya adalah D. Oke, tahu ya apa itu yang dimaksud dengan himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, contohnya yang D. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya, nomor 9. Diketahui himpunan S, ya, himpunan semesta, itu X, di mana X kurang dari 13 dan X-nya bilangan asli. Maka kalau kita tuliskan anggotanya, himpunan S itu adalah, karena bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena kurang dari 13. Ini adalah himpunan S-nya. Kemudian A adalah faktor dari 12. A. Faktor dari 12 berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, komplement dari A adalah komplement. Apa itu komplement? Komplement dari suatu himpunan itu adalah semua anggota yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Di semua anggota himpunan semesta, tetapi yang bukan anggota himpunan A, yang mana? 1, 2, 3, 4 ada, berarti 5, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah komplement dari himpunan A. Yang bukan merupakan anggota himpunan A adalah ini. Maka jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang mana nih ya? Ya, kok tidak ada ya? Karena faktor dari 12 itu kan 1, 2, 3. 3 kan bisa ya. 12 bagi 3 kan 4. Nah, ini ya. Iya. Jadi tidak ada jawabannya. Ini jawabannya adalah 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti mungkin yang dimaksud ada ini, tapi ini tidak ada ya. Nah, apa nih? Jawabannya itu. Karena kalau 1 jelas tidak. Yang A, yang ini 3 kan merupakan faktor dari 12. 0 bukan bilangan asli. Salah. Nah, ini yang dimaksud adalah yang C ya. Ini harusnya 3-nya tidak ada. Oke. Saya lanjut lagi untuk soal nomor 10. Himpunan kuasa dari A, mana A-nya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, maksudnya banyaknya himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu adalah ya, himpunan kuasa itu adalah himpunan di mana anggotanya adalah himpunan bagian dari A.
Nah, himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari jadi kalau himpunan kuasa dari A, maka bisa ditulis himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari A. Jadi kita akan mencari berapakah banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, kita lihat NA-nya berapa ini ya? NA. Kita cari dulu himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti NA itu ada 5. Maka banyak himpunan bagian, banyak himpunan bagian dari A adalah apa rumusnya? Adalah 2 pangkat N A. Berarti 2 pangkat 5. Yaitu apa ini berapa 5 ya? 30. Nah, jawabannya adalah 32, yaitu A. Oke, bisa dipahami ya? Baik, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Diketahui himpunan M yang anggotanya adalah semua X, di mana X-nya kurang dari 12. Dan X, ini X ya, dan X bilangan genap. Jadi kalau saya tulis M-nya itu, ya, kalau kita daftar anggotanya, bilangan genap. Berarti karena kurang dari 12, yaitu M-nya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian N-nya faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah M gabungan dari N. Kalau gabungan itu berarti dicari yang sama. Nah, maaf, kalau gabungan itu berarti semua ini di ditulis, semua anggota ini yang ada ini ditulis. Baik, untuk M X, di mana X kurang dari 12 dan X-nya bilangan genap. Oke, karena bilangan genap kan 0 juga masuk ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Maka kalau kita tulis semuanya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada, berarti 6, 7 tidak ada, 8, 9 tidak ada, 10, 12. Oke. Nah, mana ini ya? Nolnya tidak ada ini ya, harusnya ada ini. Nah, ini jawabannya adalah E. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 6,
8, 10, 12. Ini adalah E. Ya. Nah ini mohon maaf ini yang membuat soal mungkin kurang angka 0 karena di sini tidak ada batasan X-nya bilangan asli genap atau bilangan cacah genap gitu ya. Tapi saya kesepakatan bahwa bilangan genap itu adalah mulai dari 0. 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya, di sini 0 itu masuk ya. Baik, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 12 ya. Diketahui P anggotanya itu, kemudian Q anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka P irisan Q. Jadi kalau saya tulis P 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Sedangkan Q 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, yang ditanyakan P irisan Q. Nah, jadi P irisan Q itu adalah anggota yang sama. Kalau P irisan Q berarti semua anggota P dan juga anggota. Ya, jadi semua anggota P yang juga merupakan anggota Q. Maka yang sama itu adalah 3, ya, 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 13. Nah ini adalah yang menjadi irisannya. Maka jawabannya adalah B. Ya. Gimana? Jadi yang dimaksud dengan irisan itu adalah yang sama. Ini, ya, dan ini, nah ini sama. Ya. Oke, nomor 13. Diketahui A faktor dari 32 dan B bilangan kelipatan 4 kurang dari 20. Maka K dikurangi L. Salah. Jadi ini A dikurangi B ini ya, maksudnya ya. Baik. Di sini A faktor dari 32 itu berarti 1, 2, 3 enggak ya, 4, 6, 6 tidak, 8 ya, 8, kemudian 16, kemudian 32. Kemudian B-nya kelipatan 4, berarti 4, 8, 12, 16. Kurang dari 20 berarti ini. Nah, yang ditanyakan A dikurangi B. Berarti yang ada di A, dan juga ada di B, maka yang ada di A dihilangkan. Nah, maka ini karena ini sama 4 ya. Nah, ini 4, ini sama, maka ini hilang. Dan 8 juga sama, hilang. Kemudian 16, nah ini juga hilang. Maka sisanya tinggal nih ya. Jadi sisanya tinggal 1, 2, 32. Nah, jawabannya adalah ini T. Begitu. Itu untuk pengurangan himpunan ya. A dikurangi B. Baik, saya lanjut lagi soal berikutnya nomor 14. Dari sekelompok pemuda tercatat 20 siswa gemar voli, 19 siswa gemar sepak bola, 7
12 siswa gemar voli dan sepak bola, serta 3 tidak gemar voli maupun sepak bola. Banyak pemuda dalam kelompok itu adalah, nah ini adalah tentang himpunan. Jadi kita buat diagram Venn ya, diagram Venn. Oke, jadi misalkan ini adalah himpunan yang gemar voli di saat SP. Karena ada yang suka keduanya, maka pasti ini berpotongan. Nah, ini misalkan yang suka sepak bola. Nah, kita mulai dari bawah ya. 3 siswa tidak gemar. Berarti kalau tidak gemar tidak ada di dalam lingkaran ini, berarti di luar ini ada 3 yang tidak. Kemudian 12 siswa gemar voli dan sepak bola, berarti gemar voli dan sepak bola berarti ada di tengah-tengah. Nah, ini ada 12. Kemudian 19 siswa gemar sepak bola. 12 ini gemar sepak bola enggak? Iya. Gemar voli enggak? Iya. Nah, di sini ada 19 siswa gemar sepak bola, tapi ini sudah ada 12 di sini. Berarti yang di sini adalah 19 kurangi 12. Jadi ada 7. Kemudian di sini ada 20 siswa gemar voli. Berarti ini sudah termasuk 12, berarti 20 kurangi 12 ada 8. Sehingga banyak pemuda dalam kelompok itu ada berapa ini? Nah, di jumlahan semua 8 tambah 12 tambah 7 tambah 3. Jadi ada 20, ada 30. Jawabannya yang mana? Baik, saya kira tidak ada masalah. Saya lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 15. Nah, penyelesaian persamaan 7x dikurangi 4 sama dengan 28 ditambah 3x. 7x dikurangi 4 sama dengan 28 ditambah 3x. Maka akan kita cari persamaannya ekivalen. 3x kita kedua ruas kita kurangi 3x, berarti di sini 7x kurangi 3x, yang di sini 28. Nah, kedua ruas saya tambah dengan 4, saya tambah dengan 4 berarti di sini 0 ditambah 4 ya. Sehingga di sini ketemunya 4x, di sini ketemunya 32. Maka x-nya sama dengan 32 dibagi 4 atau sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 8. Itu B. Bisa dipahami ya? Dapat belajar. Saya lanjutkan lagi dengan soal nomor 16 ya. Nilai x yang memenuhi persamaan dari x dikurangi 5, x kurangi 5 dibagi 3 sama dengan 2x kurangi 6 dibagi 4. Nah, ini untuk menyelesaikan ini, maka kedua ruas kita kalikan dengan KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. 12 atau dengan dengan cara singkat ya, ini dikalikan silang ya, ini dikalikan ya, kalikan dengan ini, maka diperoleh 4 kali
X min 5 sama dengan, ini kalikan dengan ini apa? 3 kali 2X min 6. Dan kita jabarkan 4 kali X itu 4X, 4 kali min 5 min 20. Dan di sini 3 kali 2X menjadi 6X, 3 kali min 6 min 18. Nah kemudian yang X-nya saya jadikan satu ruas jadi 4X ya. Seperti tadi pindah sini jadi, karena ini plus maka jadi 6X. Kemudian di sini min 18, ini min 20 pindah jadi plus 20. Maka min 4X dikurangi 6X itu min 2X. Min 18 tambah 20 itu 2. Jadi X-nya sama dengan 2 per min 2 atau sama dengan min 1. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke. Bisa dilanjut. Saya lanjut lagi soal nomor 17. Penyelesaian dari 3A. 3 dikali A min 3. 3 dikali A kurangi 3 ditambah 4 lebih besar atau sama dengan 4A min 8. Maka ini kita jabarkan dulu menjadi 3A dikalikan min 9 ditambah 4 lebih besar sama dengan 4A kurangi 8. Ya, selanjutnya ini 3A. 3A ini jadi min 5 yang lebih besar sama dengan 4A kurangi 8. Kemudian yang A-nya kita kelompokkan jadi 3A ini pindah jadi kurangi 4A lebih besar sama dengan min 8 ditambah 5. 3A kurangi 4A itu min 1A atau min A. Lebih besar ini min 3. Nah, kalau kita cari A-nya ya, karena ini kan negatif A. Nah, kita buat jadi A, maka ini karena ini dibagi dengan negatif, maka di sini jadi tandanya berbalik arah. Ya. Jadi kalau di sini negatif, maka tandanya berbalik arah. Berapa ini? Min 3 dibagi min 1. Atau A lebih kecil sama dengan 3. Jawabannya adalah D. Nah, baik, saya lanjut lagi soal nomor 18. Himpunan penyelesaian dari 4X kurangi 2 dibagi 3 lebih kecil sama dengan 6. Dengan X bilangan asli. Nah, bilangan asli. Berarti kalau ini saya kalikan dengan 3 ya, saya kalikan dengan 3, maka ini 3 per 3 habis, berarti ini habis jadi 4X min 2 ya, lebih kecil berapa? 3 kali 6. Karena kalikan 3 ya. Ini juga kalikan 3. Hasilnya 4X min 2 lebih kecil sama dengan 18. Kemudian 4X min 2 lebih kecil, maksud saya ini kedua saya tambah dengan 2 berarti ini 0 ya, habis ya. Nah, dia habis, berarti di sini 18 ditambah 2. Berarti 4X lebih kecil sama dengan 20. Di X-nya berapa? Lebih kecil 20 per 4. Atau berapa? X
lebih kecil dari atau sama dengan 5. Ya, jawabannya adalah berapa? Karena bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5 karena pakai sama dengan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami ya. Jadi biar tidak ini ya, saya hapus itu. Jadi seperti ini. Saya lanjut lagi soal nomor 19. Baik. 2x ditambah 5 lebih kecil sama dengan 1 ditambah 3x. 2x ditambah 5 lebih kecil sama dengan 1 ditambah 3x. Sehingga ini x-nya saya jadikan 1, 2x kurangi 3x lebih kecil sama dengan 1 dikurangi 5. Maka 2 kurangi 3 min 1 berarti min 1x lebih kecil sama dengan min 4. Karena ini negatif maka x-nya nah ini jadi berubah tandanya karena ini negatifnya. Berapa? Min 4 per min 1. Jadi x lebih besar atau sama dengan 4. Sehingga kalau saya buat himpunannya garis lurus berarti ini 4 ya. 4 tapi pakai sama dengan berarti kalau ini 4 gitu ya. 4 maka ini bulatannya adalah penuh. Kemudian karena lebih besar berarti ke kanan. Nah, ini jawabannya. Maka yang sama dengan ini adalah D. Itu sudah dipahami ya. Saya lanjut lagi untuk soal nomor 20. Diketahui jumlah 3 bilangan bulat berurutan, maka bilangan bulat terkecil adalah, misalkan bilangan bulat terkecilnya adalah X, jumlah 3 bilangan bulat berurutan, berarti karena jumlah, nah karena berurutan berarti X-nya ditambah yang bilangan kedua yaitu X tambah 1, kemudian bilangan ketiga X ditambah 2, karena kan selisihnya 1 ya, karena berurutan sama dengan 150 berarti ini 150. Nah, jadi X tambah X tambah 1 tambah X tambah 2 sama dengan 150. Ini X tambah X tambah X jadi 3X, 1 tambah 2 ini 3 sama dengan 150. Berarti 3X sama dengan 150 dikurangi 3. Maka 3X sama dengan 147. Berapa X-nya? Nah, X ini dibagi 3, 14 bagi 3 itu 4, sisa 2, 27. 27 bagi 3, 9. Maka tadi X-nya kan bilangan terkecil. Nah, jadi bilangan terkecil adalah apa? 49. Jawabnya adalah A. Ya, itu bisa dipahami sahabat belajar semuanya. Saya? Ya. Baiklah, anak-anak, ini sebagai bekal kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester 1 tahun ini ya. Mudah-mudahan
bisa dimengerti, bisa bermanfaat, dan nanti pada saat PAS itu kalian bisa mengerjakan ya. Nah, anak sahabat belajar semua, jadi saya ucapkan terima kasih telah menonton tayangan ini, dan tentunya tayangan ini semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe ya. Mengapa harus subscribe? Ya, karena untuk klik subscribe itu kalian akan menerima pemberitahuan jika saya mengupload video di YouTube, dan insya Allah konten saya itu berkaitan dengan pembelajaran ya, lebih banyak ke pembelajaran baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Jadi silahkan klik subscribe yang ada di bawah yang berwarna merah, kemudian share ya, share, dibagikan kepada teman yang lain linknya, atau bisa juga kalian diklik loncengnya ya, kalau ada video baru kalian pasti akan memperoleh pemberitahuan dan bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk pembelajaran ya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Selamat belajar, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.